Sintayong datangkan pemain alternatif di Timnas U23. Diincar klub Turki, Jordi Amat bisa pecahkan rekor baru. Frank Wormoed turun gunung panggil pemain diaspora Timnas U17. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Frank Wormoed turun gunung, panggil pemain diaspora Timnas U17. Timnas Indonesia U17 saat ini tengah menjalani pemusatan latihan dalam rangka mempersiapkan untuk menghadapi Piala Dunia U17 2023. Skuad Garuda Asia saat ini sedang menjalani TC di Solo sejak 8 Agustus lalu. Mereka dikabarkan juga mengadakan laga uji coba dengan Persis Solo U17, di mana pada laga itu skuad arahan Bima Sakti menang dengan skor 2-0. Pada laga tersebut juga menjadi ajang pembuktian bahwa 4 pemain diaspora yang ada di tim arahan Bima Sakti tersebut. Terlepas dari hasil itu, kini pelatih Timnas U17 Bima Sakti masih akan memberikan peluang bagi pemain diaspora lainnya, yakni untuk menjalani seleksi selama pemusatan latihan persiapan Piala Dunia U17. Dalam proses pemantauan pemain diaspora, Bima Sakti bakal didampingi oleh konsultan Timnas U17 Frank Wormoed. Tentu diharapkan ada potensi baru yang bisa memperkuat skuad Garuda Asia di Piala Dunia U17 nanti. Bima Sakti sendiri menjelaskan pihaknya akan memantau potensi pemain ini dari video-video yang sudah dikumpulkan. Pemantauan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan Timnas Indonesia U17. Menurut juru taktik berusia 46 tahun ini, Frank Wormoed sudah mulai memahami kebutuhan skuad Garuda Asia. Sebab pria berusia 62 tahun ini sudah mendampingi sesi latihan selama 2 pekan. Apabila dalam proses pemantauan bakat pemain diaspora menemukan nama-nama pemain yang potensial, mantan pelatih Timnas Jerman U20 itu bakal memberikan rekomendasi kepada Bima Sakti. Dalam hal ini, pecinta sepak bola tanah air pun berharap ada tenaga baru, pemain diaspora baru untuk memperkuat Timnas Indonesia U17. Bukan tanpa alasan, sebab beberapa laga uji coba yang telah dilakukan skuad Garuda Asia ini terlalu mengandalkan pemain lokal dan hasilnya kurang maksimal. Namun di sisi lain, Bima Sakti mengatakan tak semua nama pemain diaspora yang bergabung di TC Timnas Indonesia U17 punya kualitas yang baik. Sebab ada beberapa nama yang sebetulnya tak jauh lebih baik dari pemain lokal. Sintayong datangkan pemain alternatif di Timnas U23. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U23 saat ini menjalani pemusatan latihan jelang Piala AFF U23 Thailand sejak tanggal 10 Agustus lalu. Melakukan persiapan yang mepet, skuad arahan Sintayong ini juga sejatinya mendapatkan hambatan dalam melakukan training camp. Ya, ada 2 pemain yang hingga saat ini tidak dilepas oleh klubnya untuk bergabung dengan skuad Garuda Muda. Kedua pemain tersebut adalah Rizky Ridho dan Zaki Ashraf. Alasan kedua pemain ini dilarang gabung ke Timnas U23 adalah karena tenaga mereka dibutuhkan oleh klubnya. Kini staf kepelatihan Timnas Indonesia U23 pun tidak terlalu pusing untuk mencari penggantinya. Melalui asisten pelatih Sintayong, Nova Arianto pun mengkonfirmasi bahwa staf kepelatihan membuat keputusan, yakni untuk tidak membawa Rizky Ridho serta Zaki Ashraf ke Piala AFF U23, dan kedua pemain ini digantikan oleh Muhammad Kanu dan Haikal Al-Hafiz. Kami sudah putuskan bahwa Rizky Ridho dan Zaki Ashraf tidak dibawa ke Piala AFF U23 2023, ucap Nova Arianto. Lebih lanjut lagi, Nova mengatakan bahwa Timnas U23 Indonesia rencananya akan berangkat ke Thailand pada Senin hari ini. Skuad Garuda Muda akan tetap berkekuatan 23 pemain sesuai dengan regulasi yang ada. Selain Rizky Ridho dan Zaki Ashraf yang batal membela Timnas Indonesia U23, kini terbaru nama Adi Satrio juga dikabarkan batal membela Timnas U23 Indonesia. Pasalnya Adi sedang sakit diare dan tipes sehingga membutuhkan waktu istirahat. Sintayong pun memanggil kiper LC Bekasi, Nuri Agus, untuk menggantikan Adi Satrio.
Sebagai tambahan informasi, skuad Garuda Muda akan mendapatkan latihan tambahan usai mendarat di Thailand nanti. Lalu skuad Aran Sintayong itu akan menghadapi Malaysia U23 di laga perdana Piala AFF U23 pada 18 Agustus mendatang. Tentu harapannya timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Malaysia U23 sebagai kado istimewa di Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diincar klub Turki, Jordi Amat bisa pecahkan rekor baru. Setelah kepindahannya dari Liga Eropa menuju Liga Malaysia menuai polemik, kini penampilan Jordi Amat semakin meningkat bersama Johor Darul Takzim selama berkarir di JDT. Yang mana pemain berusia 31 tahun ini selalu menjadi pilihan utama pelatih untuk mengawal lini pertahanan tim berjuluk Harimau Selatan tersebut. Terbukti dirinya sukses membawa JDT meraih 3 trofi, di antaranya adalah Piala FA Malaysia 2023, Piala Malaysia 2023, dan Piala Sumbangsi 2023. Sementara di musim ini dirinya juga berhasil membuat JDT meraih kemenangan 100% di Liga Malaysia. Dengan penampilan cemerlangnya, bek timnas Indonesia kini didatangi kabar gembira di dalam karirnya. Jordi Amat saat ini dikabarkan menjadi target salah satu tim besar dari Turki. Hal itu diperkuat dengan kabar dari media Turki YGZTC pada minggu kemarin. Dalam artikel tersebut, Jordi Amat dituliskan diminati oleh klub Turki Trabzonspor. Bahkan mereka mengklaim finalisasi kontrak akan terjadi dalam waktu sepekan. Klub asuhan Renal Jalika itu memang tengah membutuhkan tambahan tenaga di lini belakang, di mana Trabzonspor sendiri sedang bercokol di peringkat 3 klasemen sementara Liga Super Turki musim 2023-2024. Media lain menyebutkan bahwa bek naturalisasi timnas Indonesia ini mendapatkan kontrak pendek dan diberi gaji sebesar 9,5 miliar rupiah per tahunnya. Kabar itu pun jelas menggembirakan buat sepak bola Indonesia, sebab Amat kembali akan berkiprah di Eropa. Jika jadi bergabung, maka Amat berpotensi menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang tampil di Liga Champions Eropa. Namun hal itu baru mungkin terlaksana di musim depan atau 2024-2025. Dan jika musim ini, klub Trabzonspor berhasil menjadi kampiun di Liga Turki. Menarik untuk dinantikan kelanjutan proses transfer bek timnas Indonesia ini.